Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Info Pensiunan ASN, ruang berbagi informasi yang berusaha menyajikan kabar-kabar yang relevan untuk Bapak Ibu pensiunan maupun keluarga yang ikut mendampingi. Semoga pada hari ini Selasa 25 Februari 2026, Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan satu informasi yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya di kalangan pensiunan dan aparatur sipil negara. Banyak yang bertanya, banyak yang menanti, bahkan tidak sedikit yang merasa khawatir karena beredar berbagai kabar simpang siur tentang kenaikan gaji pensiunan maupun gaji ASN pada tahun 2026. Ada yang menyampaikan seolah-olah kenaikan sudah dipastikan, ada yang menyebutkan akan ada rapel besar, bahkan ada juga yang menyebut angka persentase tertentu seperti 12% untuk tahun 2026. Karena itu, penting bagi kita semua untuk berhati-hati, memilah informasi, dan memastikan kabar yang kita terima benar-benar bersumber dari pihak yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, belakangan ini muncul pemberitaan yang intinya menyebutkan bahwa ada kemungkinan perubahan atau penyesuaian terkait gaji ASN dan pensiunan pada tahun 2026, namun masih dalam tahap kajian. Disebutkan pula bahwa Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa menyampaikan adanya proses peninjauan atau pengkajian usulan kenaikan gaji. Namun di saat yang sama disampaikan juga bahwa keputusan final belum diumumkan secara resmi karena pemerintah masih melihat kondisi dan kemampuan keuangan negara, khususnya pada kuartal atau triwulan pertama tahun 2026. Jadi garis besarnya, per hari ini belum ada kepastian kenaikan yang benar-benar sudah diputuskan dan bisa dijadikan pegangan resmi untuk semua pihak. Hal seperti ini wajar terjadi karena kebijakan terkait gaji ASN dan pensiunan bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja dalam waktu singkat. Ada proses panjang yang harus dilalui. Ada kajian menyangkut kondisi ekonomi, penerimaan negara, belanja negara, prioritas program pemerintah, hingga kesiapan regulasi yang menjadi landasan hukum. Pemerintah tentu perlu memastikan bahwa bila kenaikan gaji dilakukan, pelaksanaannya bisa berjalan dengan tertib, adil, dan tepat sasaran, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas anggaran negara. Karena itulah, ketika muncul kabar gaji pensiunan naik atau gaji ASN naik tetapi belum disertai keputusan resmi, kita perlu menahan diri untuk tidak langsung mempercayai apalagi menyebarkan. Bapak Ibu, dalam informasi yang beredar itu disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan akan menunggu 1 triwulan lagi untuk melihat arah ekonomi dan kondisi keuangan negara yang lebih sinkron atau lebih jelas daripada sebelumnya. Setelah itu barulah bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berdampak pada belanja pemerintah. Artinya, fokus utama pemerintah saat ini adalah melihat data dan realisasi keuangan pada awal tahun 2026 terlebih dahulu. Ini penting karena kuartal pertama biasanya menjadi indikator awal bagaimana penerimaan pajak, bagaimana belanja berjalan, bagaimana perkembangan ekonomi, dan bagaimana ruang fiskal yang tersedia. Dari sana, pemerintah bisa lebih yakin apakah penyesuaian gaji memungkinkan untuk dilakukan, dan bila memungkinkan, kapan waktu paling tepat untuk mengeksekusinya. Di sisi lain, Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa pembicaraan mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan seringkali muncul karena memang ada rencana atau arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, isu kenaikan gaji ini disebut masuk ke dalam rencana kebijakan, namun tetap saja rencana kebijakan berbeda dengan keputusan final. Rencana kebijakan berarti masih berupa arah, proyeksi, atau prioritas yang diinginkan, tetapi belum tentu langsung dilaksanakan tanpa dasar hukum yang kuat, tanpa kesiapan anggaran, dan tanpa keputusan resmi dari otoritas terkait. Bahkan ketika sebuah rencana sudah tertulis dalam dokumen perencanaan, tetap diperlukan aturan pelaksana yang spesifik agar kebijakan itu sah, jelas, dan bisa dijalankan secara administratif. Disinilah pentingnya landasan hukum. Dalam kabar yang beredar, disebutkan bahwa perencanaan gaji ASN dan pensiunan memang tertuang dalam rencana kebijakan, tetapi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan. Ini menjadi penegasan bahwa sampai ada regulasi terbaru, belum ada kepastian kenaikan. Dasar hukum yang dimaksud bisa berupa peraturan pemerintah,
peraturan presiden, atau regulasi lain yang secara tegas mengatur besaran kenaikan, siapa yang menerima, kapan mulai berlaku, dan bagaimana mekanisme pembayarannya, termasuk kemungkinan rapel bila diberlakukan mundur. Tanpa dasar hukum tersebut, lembaga pelaksana tidak bisa menyalurkan perubahan besaran gaji karena berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan pemeriksaan keuangan di kemudian hari. Bapak Ibu, dalam pernyataan yang juga disampaikan, pemerintah perlu memastikan beberapa aspek sebelum mengambil keputusan. Di antaranya adalah aspek regulasi, kesiapan anggaran, dan pemerataan penerima. Ini bukan hal kecil. Aspek regulasi memastikan semuanya legal dan sesuai aturan. Kesiapan anggaran memastikan negara mampu membayar kewajiban tersebut secara konsisten, tidak hanya sekali dua kali tetapi berkelanjutan. Pemerataan penerima memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan keadilan serta tidak menimbulkan ketimpangan yang meresahkan. Pemerataan juga menyangkut apakah penyesuaian gaji dilakukan untuk semua golongan atau bertahap, apakah ada skema tertentu berdasarkan golongan, masa kerja, atau pertimbangan lainnya. Semua itu perlu dikaji secara hati-hati. Di tengah situasi seperti ini, muncul pula isu yang sempat ramai. Adanya kabar mengenai kenaikan rapel gaji pensiunan pada bulan tertentu, bahkan disebut mencapai angka tertentu hingga 12% pada tahun 2026. Kabar semacam ini cepat sekali menyebar karena menyangkut harapan banyak orang. Namun, justru karena menyangkut harapan, kita harus lebih waspada. Kabar rapel seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat informasi yang menghebohkan agar banyak orang menonton, membagikan, atau bahkan masuk ke jebakan tertentu. Bapak Ibu tentu paham saat ini penyebaran informasi sangat mudah, tetapi kebenaran informasinya tidak selalu terjamin. Karena itu, ketika muncul angka-angka atau jadwal pencairan yang terdengar terlalu pasti, sementara belum ada pengumuman resmi, sebaiknya kita cek dulu dengan sumber yang kredibel. Bapak Ibu penting juga untuk mengingat bahwa kenaikan gaji terakhir yang sering menjadi rujukan adalah kebijakan penyesuaian yang berlaku pada 1 Januari 2024. Dalam informasi yang disampaikan ada penjelasan bahwa untuk pensiunan pernah ada kenaikan 12%, dan untuk ASN aktif pernah ada kenaikan 8% yang diatur dalam regulasi pada tahun 2024 dengan mekanisme rapel untuk menutupi selisih sejak 1 Januari 2024. Ini adalah konteks yang sering membuat masyarakat kemudian menyamakan atau mengira angka yang sama akan terjadi lagi di 2026. Padahal setiap tahun kebijakan bisa berbeda tergantung kondisi ekonomi, penerimaan negara, dan prioritas pemerintah saat itu. Jadi fakta bahwa pernah ada kenaikan di tahun 2024 tidak otomatis berarti akan ada kenaikan dengan persentase tertentu di tahun 2026. Lalu bagaimana dengan tahun 2025 dan memasuki 2026 ini? Dari penjelasan yang disampaikan, besaran gaji pensiunan yang berjalan pada 2025 masih mengacu pada skema yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip pembayaran sesuai golongan dan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, bila belum ada regulasi baru yang mengubahnya, maka acuan tetap menggunakan aturan yang sudah ada. Disinilah banyak orang sering keliru. Mereka menerima informasi akan naik lalu mengira peraturan baru sudah terbit padahal belum. Karena itu Bapak Ibu kita semua perlu memegang prinsip. Selama belum ada keputusan resmi dan dasar hukum terbaru, maka tidak ada perubahan yang bisa dipastikan. Bapak Ibu, dalam pengelolaan dana pensiun, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun juga disebut menekankan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip yang sering dikenal sebagai 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Prinsip ini menjadi dasar agar pembayaran pensiun berjalan tertib dan meminimalkan kesalahan. Ketika ada isu kenaikan, Taspen tentu tidak bisa menyalurkan begitu saja tanpa dasar hukum dan data yang jelas. Karena bila salah salur, salah jumlah, atau salah sasaran, akibatnya bisa panjang baik bagi penerima maupun bagi lembaga penyalur. Jadi, sikap menunggu kepastian regulasi itu bukan berarti menunda hak, melainkan memastikan semuanya sesuai aturan dan aman secara administrasi. Karena itu Bapak Ibu, ketika ada pihak yang menyampaikan pasti cair bulan ini, pasti ada rapel sekian persen, pasti naik tahun 2026, sebaiknya kita tidak langsung percaya. Kita cek dulu, apakah ada peraturan baru yang sudah diterbitkan, apakah ada pengumuman resmi dari pemerintah, apakah ada penjelasan dari pihak berwenang, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, atau Taspen melalui kanal resmi.
Bila jawabannya belum ada, maka informasi itu belum bisa dianggap sebagai kepastian. Bapak Ibu, untuk menghindari kabar hoaks, masyarakat, terutama Bapak Ibu pensiunan, diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap segala informasi yang berkaitan dengan pencairan gaji pensiun. Bila Bapak Ibu membutuhkan informasi yang valid, ada saluran resmi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah call center Taspen di nomor 100-1919. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memantau informasi melalui media sosial resmi Taspen dan situs resmi Taspen. Mengakses informasi dari kanal resmi ini jauh lebih aman dibandingkan mempercayai potongan informasi dari sumber yang tidak jelas, apalagi yang disertai ajakan aneh seperti diminta mengisi data pribadi,